Pengumuman venue Formula E diundur lagi, makin tak jelas, ditulis oleh Syardi. Lokasi venue Formula E yang awalnya direncanakan di Monas dibatalkan karena tidak disetujui pemerintah pusat, karena dekat dengan Ring 1 dan juga karena faktor cagar budaya. Kemudian muncul venue alternatif, ada 5 kandidat, diantaranya adalah kawasan Jalan Sudirman, Jakarta International Stadium atau JS, J-Expo Kemayoran, Ancol dan Pantai Indah Kapuk. Rencananya salah satu lokasi ini akan terpilih dan akan diumumkan pada Desember ini. Akan tetapi pengumuman lokasi lintasan balap Formula E kemungkinan akan kembali diundur pada tahun depan. Sampai saat ini belum ditentukan tempat di Jakarta untuk menggelar ajang balap mobil listrik itu. Ini adalah penundaan yang ketiga kalinya. Awalnya trek bakal ditentukan pada Oktober 2021. Lalu rencana ini batal dan pengumuman ditunda ke November 2021. Kemudian diundur lagi dan ditargetkan paling lama sebelum Natal 25 Desember 2022. Ketua Pelaksana Penyelenggara Formula E, Ahmad Sahroni menyebut, ada kemungkinan ditunda karena pihaknya bersama Formula E Operation atau FEO dan Federasi Otomotif Internasional atau FIA masih mengkaji. Pengumuman trek Formula E bisa Januari 2022 masih dikaji, kata Sahroni saat itu. Meski mengungkap kemungkinan menunda pengumuman, Sahroni mengklaim tidak ada kendala berarti dalam pengkajiannya. Pasalnya 5 opsi lintasan yang diajukan dianggapnya bagus semua. Masih proses karena kami mau lokasi yang akan ditentukan bukan hanya 1 kali pemakaian, tapi bisa digunakan dalam event-event lain, katanya. Masa sih? Apa yang mau dikaji kalau semua kandidat bagus semua? Tinggal tutup mata dan tunjuk saja satu. Atau tinggal home pimpa dan pilih. Atau kalau masih kesulitan dan tidak bisa memutuskan, pilih saja dengan cara lempar koin ke atas. Ibarat memilih salah satu jodoh dari member Blackpink. Pusing milihnya karena cantik-cantik semua. Begitukah? Saya lihat mungkin ada masalah lain yang tidak kita tahu. Padahal, semakin cepat trek diputuskan dan diumumkan, makin cepat persiapannya, biar tidak amburadul pas event nanti. Kalau diumumkan saat waktu sudah mepet, segala persiapan bakal kacau balau nantinya. Mirip sumber resapan yang dikerjakan tanpa persiapan yang matang. Bukannya bikin bangga, malah malu-maluin Indonesia di mata internasional. Dan ada satu lagi masalah besar yang menanti. Urusan trek mungkin mudah diatasi. Tapi bagaimana dengan sponsor? Katanya sih tidak akan menggunakan APBD DKI, yang artinya akan menggunakan bantuan sponsor atau menggandeng pihak swasta. Waktu kurang dari 6 bulan lagi, gimana caranya cari sponsor apalagi jumlahnya tidak sedikit? Minta sumbangan dari alumni 212 yang jumlahnya 7 juta orang. Jangan sampai Formula E ini menjadi aib besar bagi Indonesia karena banyaknya masalah yang tidak terselesaikan. Mengingat Anies ini jago bikin malu. Lihat saja foto-foto sumber resapan yang sudah jadi di media sosial. Banyak yang dikerjakan asal-asalan hingga membuat jalan di sekitarnya rusak. Pokoknya bikin sakit mata deh saat melihat hasilnya. Plus sakit hati dan kesal, bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah baru dan jadi PR besar untuk gubernur penerusnya. Menurut saya, Formula E ini tidak mungkin dibatalkan lagi karena sudah sampai sejauh ini. Lagi pula uang yang dikeluarkan sudah semakin banyak. Harapan satu-satunya dalam menggelar Formula E dengan lancar meski nantinya Anies yang bakal senyum sumringah sambil lambai tangan di depan awak media sambil pamer jasanya. Tapi kalau pada akhirnya muncul masalah yang bikin malu, maka Anies harus tanggung jawab. Tapi Anies orangnya beda, disuruh tanggung jawab juga tidak ada gunanya. Paling dia bakal menyuruh wakilnya yang makan getah. Dia hanya spesialis penerima penghargaan saja, wakilnya yang spesialis penerima hujatan. Formula E ini sebenarnya riskan dan bahaya mengingat banyak masalah. Takutnya pihak Formula E bakal kecewa dan ini jadi presiden buruk bagi Indonesia. Kalau sampai terjadi, Anies harus diseret dan bertanggung jawab. Gara-gara ambisinya yang kelewat batas, semua pihak direpotkan. Uang rakyat dihamburkan dengan semena-mena. Dan negara berpotensi jadi malu kalau sampai event ini ambur-adul. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suwar TV. Kaji ulang beberapa komplainan dari masyarakat maupun anggota dewan, khususnya anggota Banggar yang waktu itu disampaikan bahwa pembangunan sumur resapan yang ada di depan rumahnya sangat tidak efektif. Ini air ternyata waktu hujan tidak bisa menyerap dan lain sebagainya. Nah, kami berharap bahwa Pemda DKI Jakarta untuk mengevaluasi betul. Banyaklah berdoa warga Jakarta, nggak ada anggaran untuk program sumur resapan 2022. Ditulis oleh Widodo SP. Memasuki tahun kelima kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta,
tampaknya nggak pernah jauh dari masalah. Juga program unggulan yang setelah coba dijalankan malah menimbulkan masalah dan masalah baru. Sengaja saya ulangi kata masalah 4 kali karena emang masalah di Jakarta sejak pemenang Pilkada 2017, hasil pilihan 58% warga pencoblos kertas suara bergambar Anies Sandiaga seakan beranak pinak. Juga sudah membuat beberapa kepala dinas, pimpinan proyek atau yang sejenisnya memilih mengundurkan diri karena gak kuat dikasih tugas yang nampaknya cukup banyak masalah. Belakangan ini selain Formula E, masalah banjir dan sumber resapan menjadi perbincangan hangat netizen. Bahkan saya yakin masyarakat juga mengeluhkan di dunia nyata. Sebelum diprotes oleh beberapa dokter alumnus UI soal potensi sumber resapan menjadi semacam tempat ternak nyamuk jika tidak dibereskan segera, publik juga ramai membahas soal fungsi sumber resapan yang dianggap gagal menyerap genangan air. Posisi sumber resapan yang dianggap mengganggu kenyamanan dan bisa membahayakan keselamatan hingga kualitas sumber resapan yang diduga tidak memakai bahan terbaik. Kalau kabar yang bikin khawatir itu belum cukup, ada tambahan kabar seru datang dari pengakuan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, yang mengatakan bahwa anggaran untuk program sumber resapan dihapus saudara-saudara. Ya, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, kabarnya dalam APBD DKI Jakarta 2022, anggaran sumber resapan yang sempat ada kini dinolkan karena mau dialihkan untuk membayar gaji penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP. Saya sendiri belum paham persisnya untuk kegiatan atau program apa saja gaji PJLP itu, yang katanya para personelnya kekurangan anggaran untuk gaji seiring naiknya UMP 2022 yang sebesar Rp37.000, tapi dari pemberitaan yang sama, saya mendapatkan alur soal anggaran sumber resapan itu begini. Pertama, awalnya ada anggaran untuk program sumber resapan sekitar Rp300 miliar. Kedua, pada rapat komisi, anggaran itu lantas dipangkas menjadi sekitar Rp120 miliar. Dan ketiga, akhirnya dalam rapat badan anggaran atau banggar entah gimana anggaran itu disepakati untuk dinolkan. Kabar ini bukan isapan jempol, tetapi yang jelas sungguh memupuskan harapan bagi warga Jakarta bahwa program yang bermasalah dan jelas butuh banyak duit untuk dimaksimalkan jumlahnya, terus sumur-sumur yang kabarnya rusak perlu diperbaiki, praktis akan terbengkalai pada tahun 2022 nanti. Sementara, akhir tahun kira-kira tinggal 29 hari lagi dan kita ragu Pemprov DKI Jakarta masih punya cukup anggaran, sekalipun hanya untuk kejar target pembuatan sumur sampai akhir 2021, yakni sebanyak 26 ribuan sumur dari yang sekarang mencapai 19 ribuan. Seperti kata Ahmad Riza Patria, Wagub DKI Jakarta belum lama ini. Pada yakin kalau dihitung sumurnya sebanyak itu? Kalau saya sih kok kurang yakin ya.